Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita bersyukur sebab pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita di tengah pekan ini, saya mengajak kita sekali lagi tundukkan kepala kita, kita berdoa. Bapa di surga, kami hendak menyerahkan sepanjang waktu ibadah online kami ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang pimpin, Engkau sertai kami agar pujian yang kami naikkan, sungguh-sungguh kami belajar untuk menaikkannya dari hati kami yang paling dalam. Dan firman yang akan kami dengarkan, biarlah itu juga menguatkan kami untuk menjalani kehidupan kami setiap hari. Engkau berbicara kepada setiap kami Tuhan, kami rindu ibadah ini menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersama-sama. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kekuatan di dalam hidup kita tidak terletak dari barang yang fana. Tetapi kekuatan itu bersumber dari Tuhan Yesus. Bersumber dari Tuhan yang memberikan kita kekuatan kuasanya. Sehingga melalui apapun persoalan kita, kita dapat keluar dengan menjadi pribadi-pribadi pemenang. Mari kita nyanyikan lagu ini sembari menjadi sebuah refleksi kita, doa kita di hadapan Tuhan. Kekuatan di dalam hidupku. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan sebuah lagu pengakuan bahwa dengan sayap-Mu lah Tuhan, maka ada ketenangan di dalam hidupku. Dengan sayap-Mu aku berubah. Dengan sayap-Mu aku merasa nyaman dan tentram. Dengan sayap-Mu lah aku memiliki arti hidup. Mari kita nyanyikan lagu ini. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah,
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari sekali lagi saya mengajak kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang kepada Engkau di saat ini. Kami menyerahkan waktu kami di depan ke dalam tangan Tuhan, agar Engkau yang menolong kami mengerti apa yang Tuhan ingin kami mengerti, agar kehidupan kami penuh kemuliaan Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami semuanya siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan kita terambil dari Kejadian pasal 32, ayat 22 sampai ayatnya yang ke-32. Bapak Ibu bisa melihat pada tulisan di bawah ini, nats di bawah ini. Judulnya adalah Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terplecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca bagian ini, mungkin Bapak Ibu teringat khotbah-khotbah yang lalu, ataupun Bapak Ibu menjadikan bagian Alkitab ini sebagai perikop yang saudara idolakan. Sebab bagian inilah kita melihat sebuah adegan, sebuah model, sebuah cerita, kisah yang sangat-sangat menarik untuk dibaca. Kalau saudara juga penggemar film Hollywood bergender action, atau yang biasa bergender silat, kekerasan dan lain sebagainya, khususnya ada satu film bernama James Bond. Saudara, saya senang sekali dengan film itu. Kenapa? Karena dia memiliki sebuah identitas yang baru di dalam hidupnya dan dia menjadi seorang hero, seorang pahlawan yang menyelamatkan banyak orang di sana dan dia menemukan siapa dirinya, saudara. Atau saudara juga penggemar film Marvel atau Spider-Man, Superman, walaupun saudara berusia berapa, saudara pasti tahu tokoh Superman, Spider-Man, dan lain sebagainya. Sebab ini bukan tokoh baru, tetapi tokoh yang sudah berpuluh tahun yang lalu sudah diciptakan. Saudara, mereka menyembunyikan identitas mereka, mereka tidak mengumbar siapa diri mereka, tetapi mereka adalah seorang pahlawan. Saudara, di dalam teks yang kita baca mungkin tidak sespektakuler itu, tetapi kita pun mendapatkan sebuah identitas yang baru. Dari seorang Yakub yang penipu menjadi Yakub di dalam model yang baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita kembali melihat sejarah atau riwayat kehidupan Yakub di dalam Kejadian 25 ayat 26, kita mendapatkan bahwa Yakub itu memiliki arti nama sebagai pemegang tumit. Sebab dia lahir kembar dengan Esau kakaknya. Dan pada saat itu, saudara yang dikasihi Tuhan, dia tidak ingin menjadi anak bontot atau anak yang bungsu, dia ingin menjadi anak yang sulung. Maka ketika Esau lebih dulu lahir, si Yakub ini memegang tumit dari kakaknya. Supaya apa? Supaya kakaknya itu tidak bisa keluar. Dia lebih dulu keluar. Atau bisa diartikan bahwa dia hendak lebih daripada kakaknya. Saudara, orang ini pingin hak kesulungan. Itu sebabnya ketika di dalam ceritanya dia membeli
hak kesulungan kakaknya dengan semangkuk kacang merah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Kejadian pasal 27, saudara juga mendapatkan bagaimana berkat biasanya di kalangan Israel Yahudi. Berkat itu diberikan kepada anak sulung lebih daripada anak bungsu. Dan anak sulung inilah yang pertama kali mendapatkan berkat itu. Tetapi Yakub si penipu ini didukung oleh mamanya, ibunya yang mengajarkan dia bagaimana cara menipu. Lalu dia mengatakan, kakakmu itu berbulu badannya, sedangkan engkau tidak. Papamu sudah tua, matanya sudah rabun. Satu-satunya jalan supaya kamu bisa mendapatkan hak kesulungan lebih diakui oleh orang tuamu, papamu, dan juga mendapatkan berkat lebih daripada kakakmu, kamu harus memiliki tubuh seperti kakakmu. Caranya pakailah mantel berbulu supaya papamu tertipu. Nah, saudara, dilakukanlah oleh Yakub seperti saran ibunya. Dan papanya memberkati seorang Yakub. Pada saat itu Esau datang setelah berkat itu diberikan kepada Yakub. Lalu Esau marah di situ dan berkata, berkat itu seharusnya untuk saya, bukan untuk Yakub. Dan papanya pun terkejut dan merasa memang betul dia sudah ketipu. Nah, saudara, Yakub dikejar oleh Esau, mau dibunuh oleh Esau karena dia sudah menipu berkat itu. Dan di dalam teks kita, di dalam cerita kita, Yakub kemudian lari dari hadapan Esau. Dia sembunyi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bicara tentang tipu menipu, banyak orang juga lebih senang menipu untuk mendapatkan sesuatu keuntungan bagi dirinya sendiri. Banyak orang tidak peduli penderitaan orang lain, pergumulan orang lain. Yang dia pikir adalah hanya dirinya sendiri, sehingga tipuan demi tipuan itu baginya adalah sebuah seni untuk memperkaya diri sendiri dan memiskinkan orang lain. Saudara, ketika kita juga bicara tentang tipu menipu, bapa dari segala tipuan itu adalah iblis. Sehingga ketika Yakub sedang menipu papanya, menipu Esau, dia sedang berada di dalam kontrol atau pengaruh dari pikiran yang jahat itu, tipu daya daripada si iblis. Saudara, Yakub dikecam dengan keras. Bahkan anak Tuhan, saudara, pada hari ini banyak juga sedang berjalan di dalam kegelapan seperti Yakub. Banyak orang juga yang sedang berada di dalam hati yang penuh ketakutan seperti Yakub, walaupun dia mendapatkan keuntungan yang banyak. Artinya begini, artinya bahwa banyak orang yang menamakan diri sebagai orang Kristen, agama Kristen, tetapi hidupnya sedang penuh ketakutan karena dosa yang dia lakukan. Banyak orang yang merasa hidupnya nothing, sia-sia, saudara, karena dosa yang dia sudah lakukan di dalam hidupnya. Tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, walaupun dia menjadi orang kaya. Nah, ketika kita melihat hidup yang penuh ketakutan dan masalah ini, Yakub pada akhirnya harus pulang ke rumahnya setelah bertahun-tahun lamanya. Tetapi dia takut untuk pulang ke rumahnya, karena dia takut dibunuh oleh Esau. Maka dia menyuruh istrinya, keluarganya lebih dulu ke depan. Kalau si Esau marah, saya bisa lari kembali ke tempat belakang. Bisa sembunyi lagi. Tetapi kalau saya di depan dan Esau marah, saya tidak punya tempat untuk melarikan diri. Saudara, akhirnya si Yakub ini pergi ke sebuah sungai yang bernama Sungai Yabok. Dan Sungai Yabok ini menjadi sebuah sejarah di mana perubahan hidup itu terjadi. Nah, disitulah Bapak Ibu Saudara, di dalam kondisi ketakutan, di dalam kondisi kegelisahan yang luar biasa, di dalam situasi yang tidak menyenangkan, saudara mungkin pernah merasakan hal ini di dalam kehidupan saudara. Itulah yang kurang lebih dirasakan oleh seorang Yakub di dalam kehidupannya. Dan ketika Yakub, saudara, berada di Sungai Yabok itu, maka kita melihat ada seorang laki-laki yang kekar datang kepada dia. Lalu mengajak si Yakub ini berkelahi. Berkelainya juga bukan 1-2 jam, tetapi sampai fajar menyingsing. Itu yang Alkitab katakan di situ. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi, saudara, Yakub merasa lelah dan dia sambil berkelahi, dia berpikir, orang ini siapa? Apakah suruhan Esau yang lebih dulu memata-matai saya, atau orang ini kebetulan lewat dan mau merampok saya?
Dia tidak peduli dengan itu, dia berantem saja. Lama-kelamaan ketika dia berantem sama orang itu, tersadarkan dia bahwa orang di depannya ini bukan orang biasa. Seorang yang memiliki kuasa, memiliki sesuatu yang tidak pernah dia rasakan, dan bersama-sama dengan orang ini sepertinya ketakutan, kegelisahan, kelemahanku itu tidak nampak. Justru yang nampak adalah semangatku untuk terus berjuang dan berjuang, bagaimana mengalahkan orang itu, bagaimana mengalahkan diriku yang penuh dengan akar pahit, yang penuh dengan pergumulan ini, yang penuh dengan kesusahan ini. Maka sepanjang hari itu dia berkelahi. Dan saudara yang dikasihi, kita perhatikan bersama-sama. Kita akan mendapatkan seorang laki-laki yang berkata, sampai di sini kita berkelahi. Sudah waktunya saya pulang. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Yakub tidak mengizinkan saudara orang itu pulang. Yakub menahan orang itu dan berkata, aku tidak membiarkan engkau pulang sebelum engkau memberkati aku. Saudara, ada kata plecok di situ. Laki-laki ini memplecok pangkal paha daripada Yakub. Dan saudara tahu bahwa bagian tubuh manusia yang paling sakit ketika saudara pangkal paha saudara diplecok dan uratnya di situ rusak dan saudara akan pincang seumur hidupnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kemudian orang itu bertanya, siapa kamu? Siapa namamu? Yakub tidak berani bicara. Dia berkata namanya dengan pelan, aku Yakub. Artinya aku penipu. Aku tidak layak diberkati, tetapi aku minta engkau berkati. Aku capek hidup di dalam kesalahan ini. Aku capek hidup di dalam kecurigaan ini. Aku capek hidup di dalam dosa-dosaku. Aku mau diberkati oleh engkau. Saudara, laki-laki ini berkata, engkau bergulat bersama dengan Allah. Dan engkau menang. Saudara, apakah betul Yakub membuat Allah babak belur, saudara? Tidak. Tetapi Yakub berhasil dengan perjuangan yang gigih itu. Dengan keinginan berubah itu. Membuat Allah tergerak untuk memberkati seorang pribadi yang mencari Tuhan dengan mengemis di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, engkau menang ketika bergulat bersama dengan aku. Disinilah perubahan identitas pertama seorang penipu menjadi seorang yang belajar mencintai Tuhan. Tuhan ganti namanya. Hari ini mulai engkau tidak disebut Yakub, tetapi Israel. Inilah cikal bakal saudara umat Tuhan. Umat Tuhan yang diberkati Tuhan melalui nenek moyangnya yang bernama Yakub. Seorang dan semua orang punya riwayat hidup yang kelam. Punya rahasia masing-masing di dalam hatinya. Saudara, ada juga sih orang yang dari dulu sampai sekarang hidupnya baik-baik. Tetapi banyak orang yang hidupnya kelam seperti Paulus. Atau mungkin seperti saudara yang sedang menyaksikan kanal ini. Saudara ingat masa lalu. Bagaimana perjalanan hidup saudara yang buruk, bagaimana perjalanan hidup saudara yang tidak menjadi berkat, bagaimana perjalanan keluarga saudara yang naik bangun saudara. Saudara punya semua pengalaman itu di dalam hidup ini. Kalau saudara memiliki itu semuanya, saudara dan saya sebenarnya tidak jauh beda dengan seorang Yakub. Yang punya masa lalu yang kelam, tetapi hanya Tuhan yang memperbaiki masa lalu itu menjadi masa depan yang penuh harapan. Alkitab selalu berkata bahwa seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi, seperti kaki rusa yang berjejak, begitulah hidup orang benar di hadapan Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, seperti domba yang dibawa ke tepian sungai untuk minum air segar, bahkan juga berjalan di rumput-rumput yang hijau, di padang rumput yang hijau, meninggalkan padang pasir. Begitulah orang benar. Dan Yakub memperoleh itu di dalam hidupnya. Dan dia berbahagia, saudara. Pada saat itu dia menamakan tempat itu Peniel. Artinya disinilah aku melihat Tuhan dan aku tidak mati. Tetapi aku berubah. Apa yang terjadi ketika seseorang bertemu dengan Tuhan, saudara? Apa yang terjadi ketika identitas kita menjadi baru? Kecuali seorang Kristen yang memang Kristen tetapi tidak meresapi atau mengenal Tuhan. Dia Kristen-Kristenan. Yakub menjadi mengenal Tuhan dan mau bergaul dengan Tuhan. Menyerahkan hidupnya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Itulah new identity. Sebuah identitas yang baru. Dan dia berani bertemu Esau. Berani menanggung kesalahan yang dia perbuat. Berani bertanggung jawab atas kekeliruan yang sudah dia lakukan. Berani meninggalkan dunia tipu-menipu untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan.
berani melepaskan segala sesuatu pengkhianatan, kekecewaan di hadapan Tuhan. Karena dia tahu bersama Tuhanlah hidupnya menjadi tenang. Bersama Tuhanlah dia merasakan kenyamanan. Bersama Tuhanlah dia merasakan damai yang tidak dapat dibeli oleh dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini, apa yang sedang melanda hidup saudara? Di manakah kita? Mungkin hari ini kita sedang berada jauh dari sungai Yabok. Marilah kita melangkahkan kaki ke sungai Yabok, si Yakub itu. Di situ kita akan berjumpa Tuhan. Di situ kita akan berkelahi dengan diri sendiri. Di situ kita akan mengemis berkat Tuhan. Tuhan mungkin akan membongkar seluruh dosa kita. Diplecok hati kita supaya kita bisa melihat betapa buruknya saya, betapa bobroknya saya. Tetapi tidak apa-apa saudara. Itu tidak masalah. Yang penting kita punya identitas diri yang baru. Kita dibentuk Tuhan, diperbaiki Tuhan. Siapapun saudara, Paulus, bahkan orang yang jahat sekalipun, Tuhan menunggu untuk kembali kepada Tuhan, memperoleh hidup yang baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarkanlah kita menjadi Yakub-Yakub masa kini yang diperbaiki Tuhan, yang dijaga Tuhan, yang dicintai Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan ini. Kami rindu hidup kami diperbaiki. Kami rindu hidup kami menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami rindu Tuhan Engkau menjamah kami menjadi pribadi-pribadi yang baru di hadapan Tuhan. Kami rindu Tuhan segala masa lalu kami yang kelam itu menjadikan kami belajar untuk lebih fokus kepada Tuhan dan Juru Selamat kami. Ajar kami mengasihi Engkau Tuhan, ajar kami mencintai Engkau. Berkati keluarga kami, berkati bangsa kami, berkati gereja kami, berkati kerabat-kerabat kami, berkati teman-teman kami. Supaya kami semuanya bisa menyadari hidup di hadapan Tuhan adalah hidup yang paling indah. Dan kami tahu benar Tuhan bahwa segala sesuatu menjadi sia-sia ketika tidak ada perjumpaan dengan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya.
selalu